Kita mulai yang pertama yaitu konsep himpunan. 1. Pengertian himpunan. Himpunan adalah kumpulan, tetapi tidak semua kumpulan merupakan himpunan. Lalu, kumpulan yang bagaimana yang disebut dengan himpunan? Perhatikan beberapa kumpulan berikut. 1. Kumpulan hewan pemakan rumput. Ketika diminta menyebutkan anggota dari kumpulan hewan pemakan rumput, maka dengan mudah bisa kita sebutkan anggotanya, diantaranya yaitu kambing, sapi, kuda, kerbau, dan lain-lain. Berikutnya adalah kumpulan siswa kelas 71. Di sini juga kita bisa dengan mudah menyebutkan anggota-anggota dari siswa kelas 71. Di antaranya yaitu Adrien, Bambang, Fahmi, Ida, dan lain-lain. Kumpulan yang ketiga yaitu kumpulan siswa yang cantik. Ketika diminta menyebutkan anggota kumpulan siswa yang cantik, tentu akan ada perbedaan dari beberapa orang. Kenapa? Karena cantik menurut orang berbeda-beda. Ada yang menganggap bahwasanya kulit hitam itu cantik. Ada yang menganggap bahwa kulit putih yang cantik. Atau ada juga yang menganggap bahwa yang cantik itu harus berambut lurus. Tetapi ada juga yang berambut keriting cantik. Jadi untuk kumpulan siswa yang cantik, kita tidak bisa menyebutkan anggotanya dengan jelas. Kenapa? Karena tidak ada definisi atau tidak ada pengertian yang jelas ataupun yang pasti cantik itu seperti apa. Kumpulan yang keempat yaitu kumpulan makanan yang lezat. Ketika diminta menyebutkan anggota dari kumpulan makanan yang lezat, juga akan timbul perbedaan. Kenapa? Karena makanan yang lezat menurut beberapa orang tentu saja berbeda-beda. Mungkin si Bambang menganggap bahwasanya sate itu makanan yang lezat, tetapi bisa saja menurut si Fahmi sate itu tidak lezat. Nah, karena dia menimbulkan perbedaan ataupun makanan yang lezat ini tidak mempunyai definisi yang jelas, maka anggotanya tidak bisa kita sebutkan dengan jelas. Nah, dari 4 kumpulan ini bisa kita kategorikan bahwasanya kumpulan yang nomor 1 dan nomor 2 merupakan himpunan. Dan kumpulan yang nomor 3 dan nomor 4 adalah bukan himpunan. Maka himpunan didefinisikan sebagai kumpulan dari objek tertentu yang memiliki definisi yang jelas. Jadi contoh kumpulan siswa yang cantik, kumpulan makanan yang lezat, atau bisa saja nanti ada kumpulan siswa yang pintar, gedung yang tinggi, itu tidak memiliki definisi yang jelas, disebut bukan himpunan. Oke, Ibu harap kalian paham apa itu pengertian himpunan ya. Selanjutnya, yang harus kalian ingat dari himpunan adalah himpunan dinotasikan dengan huruf kapital. Misalnya himpunan A, himpunan B, himpunan K, dan lain-lain. Jadi penulisan himpunan harus menggunakan huruf kapital, tidak boleh menggunakan huruf kecil. Anggota himpunan dituliskan dalam kurung kurawal. Contoh, himpunan A adalah himpunan hewan berkaki dua, maka anggota-anggota dari himpunan A bisa kita tuliskan ke dalam kurung kurawal seperti ini. Sudah? Selanjutnya, untuk menyatakan anggota himpunan dapat menggunakan simbol elemen. Dan untuk menyatakan bukan anggota himpunan menggunakan simbol elemen yang dicoret. Oke, contohnya misalkan ada himpunan B, anggotanya 1357, maka 1 anggota dari himpunan B, 3 anggota dari himpunan B, 5 anggota dari himpunan B, dan 7 anggota dari himpunan B. Sedangkan 10 bukan anggota himpunan B, maka penulisannya adalah elemen yang dicoret. Atau 0 bukan anggota himpunan B. Yang kedua, penyajian himpunan. Ada 3 cara dalam menyajikan sebuah himpunan. 1. Dengan cara menuliskan sifat yang dimiliki anggota himpunan. Contoh,
Himpunan A adalah himpunan bilangan prima yang kurang dari 10. Jadi sifat dari himpunan A di sini adalah bilangan prima yang kurang dari 10. Kita cukup hanya menuliskan himpunan A adalah himpunan bilangan prima yang kurang dari 10. Yang kedua, dengan cara mendaftarkan ataupun menuliskan anggotanya. Contoh, himpunan A anggotanya 2, 3, 5, 7. Ya, jadi himpunan A ini anggotanya merupakan dari himpunan A yang di atas tadi. Himpunan A adalah himpunan bilangan prima yang kurang dari 10. Maka anggotanya adalah 2, 3, 5, dan 7. Yang ketiga, dengan notasi pembentuk himpunan. Notasi ini biasanya berbentuk umum X sedemikian sehingga PX. X itu mewakili anggota himpunan, sedangkan PX ini adalah syarat yang harus dipenuhi oleh X agar bisa menjadi anggota himpunan tersebut. Bagaimana contohnya? Perhatikan yang berikut ini. Nah, ini contoh himpunan A yang Ibu ambil dari himpunan A yang pertama. Himpunan A tadi adalah himpunan bilangan prima yang kurang dari 10. Maka yang pertama kita tuliskan adalah himpunan A sama dengan buka kurung kurawal. Lalu kita tuliskan X-nya. X ini nanti untuk mewakili anggota himpunan. Lalu kita buat garis seperti yang di tengah ini. Ya, kita buat garis itu artinya sedemikian sehingga. Lalu kita buat syaratnya. Syaratnya tadi adalah bilangan prima yang kurang dari 10. Maka X kurang dari 10. Lalu kita buat lagi di sini keterangannya bahwasanya X itu adalah anggota bilangan prima. Maka membacanya nanti adalah himpunan A adalah anggota himpunan X sedemikian sehingga X kurang dari 10 dan X anggota bilangan prima. Contoh, lengkapilah tabel berikut ini. Yang nomor 1 diketahui himpunan P yang dinyatakan dengan menuliskan sifat keanggotaannya. P adalah bilangan asli yang kurang dari 10. Lalu kalau dinyatakan dengan menyebutkan anggotanya, berarti kita harus tahu apa saja anggota dari himpunan B yang merupakan bilangan asli yang kurang dari 10. Maka jawabannya adalah P sama dengan buka kurung kurawal untuk menuliskan anggotanya. Lalu kita isikan dengan bilangan-bilangan asli yang kurang dari 10, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Kemudian yang ketiga yaitu dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan. Yang pertama kita buat dulu himpunan P sama dengan buka kurung kurawal, lalu kita buat pemisalannya adalah X, kemudian garis, garis, lalu syaratnya. Syaratnya di sini X-nya kurang dari 10. Maka kita buat di sini X kurang dari 10. Kemudian X itu anggota apa? Anggota bilangan asli. Maka kita buat di sini X anggota bilangan asli. 2. Diketahui himpunan K anggotanya adalah 2, 3, 5, 7, 11, dan 13. Sebelum kita menuliskan sifat keanggotaannya, kita harus tahu dulu anggota dari himpunan K ini merupakan bilangan apa. Yang pertama, kalau kalian katakan ini adalah bilangan ganjil, di sini ada 2 yang bukan bilangan ganjil. Lalu ada bilangan ganjil yang tidak disebutkan di sini, yaitu 9. Maka ini himpunan apa? Tentu saja adalah himpunan bilangan prima. Himpunan bilangan prima yang bagaimana? Yang kurang dari 15. Maka bisa kita tuliskan K adalah himpunan bilangan prima yang kurang dari 15. Selanjutnya, himpunan K akan kita nyatakan dengan notasi pembentuk himpunan. Yang pertama, kita tulis dulu notasi himpunannya, yaitu himpunan K. Lalu sama dengan buka kurung kurawal, kemudian kita misalkan dengan X. Kemudian garis. Nah, karena di sini bilangan primanya kurang dari 15, tentu saja kita buat syaratnya adalah
X kurang dari 15. Selanjutnya kita terangkan di sini X itu anggota dari bilangan prima. Oke. Yang ketiga, di sini diketahui himpunan L yang dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan. Artinya, kita harus bisa memahami apa arti dari simbol-simbol ataupun notasi yang ada di himpunan L. Perhatikan, himpunan L adalah himpunan X, sedemikian sehingga X ini lebih besar dari negatif 5 dan kurang dari atau sama dengan 4. Oke, sekali lagi Ibu ulangin. X lebih besar dari negatif 5 dan X kurang dari atau sama dengan 4. Di mana X itu adalah anggota dari bilangan bulat. Maka jika kita tuliskan anggota-anggotanya, kita harus tahu bilangan bulat yang lebih dari negatif 5 dan kurang dari atau sama dengan 4. Kalau dia bilangan bulat yang lebih dari negatif 5, berarti kita mulai dari negatif 4 ya. Jadi jawabannya adalah himpunan L sama dengan negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, dan 4. Oke. Selanjutnya, dinyatakan dengan menuliskan sifat keanggotaannya, maka L adalah himpunan bilangan bulat yang lebih dari negatif 5 dan kurang dari atau sama dengan 4. Oke, sudah 3 contoh soal yang Ibu berikan. Ibu harap kalian sudah memahaminya. Selanjutnya yang ketiga adalah himpunan kosong. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak mempunyai anggota. Himpunan kosong dinyatakan dengan notasi atau simbol kurung kurawal yang isinya tidak ada atau huruf O yang dicoret. Contoh, M adalah himpunan siswa kelas 73 SMP Negeri 1 Berampu yang berusia lebih dari 20 tahun. Karena tidak ada siswa kelas 73 yang usianya lebih dari 20 tahun, maka himpunan M tidak mempunyai anggota. Maka himpunan M adalah himpunan kosong. Oke, M sama dengan menggunakan kurung kurawal atau M sama dengan himpunan kosong yang seperti ini. Oke. Kemudian yang keempat adalah himpunan semesta. Himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua anggota himpunan yang sedang dibicarakan. Himpunan semesta dinotasikan dengan huruf kapital S. Contoh 1. Diketahui beberapa himpunan seperti berikut. Himpunan A, himpunan hewan berkaki 2. Himpunan B adalah himpunan hewan berkaki 4. Dan himpunan C adalah himpunan hewan yang bisa terbang. Jika kita diminta menyebutkan satu himpunan yang anggotanya memuat semua anggota himpunan A, B, dan C, maka tentu saja himpunan tersebut adalah himpunan hewan. Maka himpunan semestanya adalah himpunan semua hewan. Jadi semua anggota himpunan A, B, dan C anggotanya ada di dalam himpunan semesta ini. Oke. Selanjutnya, contoh 2. Diketahui beberapa himpunan seperti berikut. Himpunan K anggotanya 2, 4, 6, 8, 10. Himpunan L anggotanya 21, 23, 25, 27, 29, dan 31. Sedangkan himpunan M anggotanya negatif 11, negatif 10, negatif 9, dan negatif 8. Jika kita diminta menyebutkan satu himpunan yang anggotanya memuat semua anggota himpunan K, L, dan M, maka tentu saja himpunan semestanya adalah himpunan bilangan bulat. Jadi semua anggota himpunan K, L, dan M ada di dalam himpunan bilangan bulat. Dengan kata lain, bisa kita katakan bahwasanya himpunan semesta itu adalah himpunan yang anggotanya lebih luas daripada
himpunan-himpunan yang sedang kita bicarakan.